Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nani Asifauluma dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern dalam kitab Kharaj. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditelusuri dalam kitab Al-Kharaj yang merupakan sebuah kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, dan zikyah. Secara umum, kitab Al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengolahan pendapatan, dan pembelajaran publik. Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran Ahl ar-Ra'yu, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan analisis kias. Dalam pengertian ekonomi modern, kitab Al-Kharaj dapat digolongkan sebagai public finance yang mencakup berbagai bidang antara lain pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan hukum. Adapun konsep ekonomi Abu Yusuf yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam modern, yaitu konsep pajak tetap versus proporsional. Penetapan pajak pada dasarnya telah lama didiskusikan Abu Yusuf yang memberlakukan aturan-aturan perpajakan yang menganut sistem tetap dengan penaklukan kawasan demi memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan, yaitu fixed baseline. Pada dasarnya, pendekatan ini yang menghitung tingkat pajak dan share of product, yakni tingkat pajak tetap yang dikaitkan dengan produk daripada luas lahan pertanian. 2. Administrasi pengumpulan pajak. Menurut Abu Yusuf, pengumpulan pajak ini untuk mendukung tingkat penerimaan pajak dan perhitungan yang lebih akurat. 3. Kriteria pegawai pajak. Pengolahan pajak yang profesional akan membawa kebaikan bagi negara maupun rakyat. 4. Konsep mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. 5. Negara dan aktivitas ekonomi. Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang publik menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai besar dapat digunakan untuk kepentingan umum yang harus dibiayai negara. 6. Kharaj atau perpajakan. Berikut ini metode Kharaj. Ada dua. Yang pertama, metode penetapan tarif Kharaj merupakan pemikiran utama Abu Yusuf yang memberikan prinsip kesanggupan membayar, pemberian waktu longgar bagi pembayar pajak. Yang dua, administrasi pajak. Abu Yusuf menyarankan agar pemerintah memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan Kharaj dengan aparat yang tertatih dan profesional, agar tidak ada seorang administrator yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban pajak. 7. Keuangan publik. Penerimaan negara dalam Daulah Islamiyah menurut Abu Yusuf ada 3 kategori, yaitu ghanimah, merupakan sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan yang ada dalam surat An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka zalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka yang mengetahui.
2. Zakat. Sebagai salah satu instrumen keuangan negara, zakat tetap menjadi salah satu keuangan negara pada saat ini. 3. Harta fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari orang kafir tanpa peperangan. 4. Zikya atau poltak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non-muslim yang tinggal di negara Islam. 5. Usyur atau bea cukai. Usyur merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahli zimah. 8. Mekanisme harga. Fenomena ini terjadi pada masa Abu Yusuf. Ketika terjadi kelangkaan barang, maka harga akan cenderung tinggi. Sedangkan pada saat barang melimpah, maka harga akan cenderung lebih rendah. 9. Ekonomi Abu Yusuf menurut tokoh lain, Al-Mawardi 364 sampai 450 Hijriah atau 974 sampai 1058 Masehi, berpendapat negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan. Yang kedua, Ibnu Taimiyah 661 sampai 728 Hijriah atau 126 sampai 1328 Masehi, menyoroti mengenai mekanisme pasar. Dalam pandangannya bahwa perubahan tingkat harga tidak selalu disebabkan adanya ketidakadilan, tapi kurangnya produksi atau turunnya jumlah impor barang. Ibnu Khaldun 232 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1404 Masehi juga membahas mengenai mekanisme pasar dan keuangan publik. Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. 10. Analisis terhadap pemikiran ekonomi yang dikemukakan Abu Yusuf. Pemikiran beliau ini cenderung memaparkan pemikiran ekonomi menggunakan analisis kias yang didahului dengan kajian mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, atsar sahabi, serta praktik para penguasa soleh. Yang terlihat jelas bahwa kebijakan yang beliau sampaikan untuk kemaslahatan umat yang dilandasi dengan perlakukan adil dari penguasa. Apabila masyarakat diperlakukan adil dan rajin bekerja sehingga pendapatan rakyat meningkat, yang dapat berimplikasi kepada kemakmuran sebuah negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.